sesuai ketetapannya. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Imamat pasal 10 ayat 2. Bacaan harian, Imamat pasal 10 sampai pasal 12. Hanya orang-orang pilihan yang dapat menghampiri kemuliaan Tuhan, sebab Tuhan adalah kudus. Tanpa kekudusan, tak seorang pun layak untuk menghampiri tahtanya. Nadab dan Abihu adalah anak-anak Imam Harun. Anak-anak Imam Harun harus mengalami nasib yang sangat tragis. Tuhan menghukum Nadab dan Abihu karena kedua anak Imam Harun itu telah melanggar firman Tuhan, yaitu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan menghadirkan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan kepadanya. Api asing adalah api yang tidak semestinya berada dalam persembahan. Mereka melakukan kesalahan fatal, melanggar kekudusan Tuhan dengan menyalakan perbaraan mereka dengan api yang bukan berasal dari mezbah ukupan di kemah suci. Kesalahan selanjutnya adalah membakar ukupan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh imam besar, yaitu Harun. Apa yang telah dilakukan Nadab dan Abihu artinya bahwa mereka telah mempermainkan Tuhan yang adalah pribadi yang kudus. Ada ayat yang mengatakan, "Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16. Tuhan tidak mau kekudusannya dilanggar dan dipermainkan oleh kedua anak Harun. Karena Tuhan adalah kudus, maka hidup kudus adalah mutlak bagi orang percaya, sebab tak seorang pun dapat datang kepadanya dengan sembarangan. Tanpa kekudusan, kita tak dapat menghampiri Dia. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Melalaikan mempersiapkan pekerjaan Tuhan juga bisa berarti kita tidak menguduskan diri kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan yang kudus tidak cukup dengan hanya kemauan, melainkan juga harus disesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jika kita sembrono atau sembarangan dalam melayani Tuhan, menunjukkan kita tidak menghargai Tuhan, baik dari ketaatan maupun kekudusan. Dan bagi orang percaya, berarti tidak menghargai kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa dan menguduskan kita. Dalam bahasa Ibrani, kudus adalah kados, artinya naik lebih tinggi. Dalam bahasa Inggris, definisi kudus adalah cut above, artinya di atas rata-rata. Tuhan memanggil kita untuk naik ke standarnya, hidup tidak tercemar oleh keduniawian, yang mana Ia senantiasa hidup berdasarkan kehendak-Nya, melakukan apa yang ada dalam firman Tuhan. Refleksi. Ketika kita melayani Tuhan, sudahkah kita menjaga kekudusan kita? Menjaga kekudusan bukan hanya berarti menjauhkan diri dari dosa-dosa kita, tetapi juga mempersiapkan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Our statement, hiduplah dalam kekudusan. Doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami untuk hidup kudus, supaya kami lebih layak lagi dalam melayani Engkau. Amin.